Halo sore teman-teman pejuang anxiety, asam lambung, GERD, gastritis, yang sampai anxiety-nya psikosomatis dan panic attack, kemudian menuju ke depresi. Selamat sore, jumpa kembali dengan Afri. Kali ini Afri ingin membahas masalah, banyak sih teman-teman yang menanyakan, kadang-kadang menanyakan seperti ini, sakit apa bang, asam lambung, GERD, anxiety, katanya kayak itu kan, gastritis, udah berapa lama. Ada beberapa teman-teman yang membuat VT yang mereka diantaranya itu mengalami penyakit ini 1 tahun, 2 tahun, anxiety-nya memang parah sih ya, 1 tahun, 2 tahun pertama. Jadi abang berapa lama? Kalau saya sih dari awal saya ceritain, saya menjalani ini 10 tahun dulu lamanya. Dulu belum tahu apa-apa sih. Makanya bikin VT ini karena telat sebenarnya mengetahui akar permasalahannya. Jadi kalau kalian teman-teman mau lihat ceritanya mengapa kok lama kali 10 tahun gitu, lihat VT Afri yang sebelumnya mengapa sampai segitunya. Karena ada alasannya gitu. Jadi yang memperparah itu sebenarnya bukan masalah GERD atau masalah gastritis atau apanya. Yang memperparah itu adalah anxiety sebenarnya. Itu teman-teman, anxiety itu yang sebenarnya yang sulit sebenarnya, yang lama untuk disembuhkan. Bukan asam lambung, bukan gastritis ya. Gastritis ya namanya luka lambung yang butuh proses ya. Sedang luka di kulit aja lama sembuhnya, apalagi yang namanya dalam perut kan, yang selalu digunakan kita makan, dia memproses kan gitu, di lambung ya kan gitu, luka lambung ya, gastritis atau peradangan lambung. Jadi sebenarnya kalau masalah penyakit fisik itu sebenarnya kalau kita rutin, obatnya apa banyak sih. Untuk asam lambung itu, gastritis atau GERD itu obatnya banyak. Teman-teman bisa pilih, bisa dari tumbuhan herbal, ada dari rumput, ada dari daun-daun, ada dari tepung-tepungan, ada air tajin, ada beras, madu, ya banyak lah. Sekarang ada produk-produk herbal segala macam yang bisa teman-teman konsumsi untuk masalah penyakit fisiknya ya, terutama GERD, gastritis, dispepsia ya gitu. Tapi kalau untuk anxiety sendiri itu sebenarnya 2 opsi sih sebenarnya. Pertama dari diri sendiri, kedua bisa dari kedokteran juga. Kedokteran itu ya kita bantu sama dokter-dokter psikiater ya. Atau bisa juga tergantung motivasi sih ya, dibantukan sama orang-orang hipnoterapis juga gitu untuk memotivasi diri sebenarnya gitu. Itu tergantung. Jadi kalau bicara obat sih saya nggak pernah mengatakan saya sembuh dengan obat ini, sembuh dengan obat ini, saya nggak. Saya menekankan kepada teman-teman memilih mana yang cocok untuk teman-teman sendiri. Apakah cocok dengan daun-daunan, herbal, atau madu, atau kunyit, atau air tajin, atau tepung sagu, atau bermacam-macam. Teman-teman bisa memilihnya gitu. Dan yang saya tekankan pada saat ini adalah komitmennya, disiplinnya. Itu yang paling penting. Karena kalau kalian berpindah-pindah obat, itu tubuh tuh butuh waktu untuk bereaksi dengan obat yang teman-teman minum. Jadi makanya Afri sampaikan dari awal dulu tuh, pertama benar-benar didiagnosa oleh ahli ya, dokteran gitu. Kemudian pilih obat. Kalau memang luka lambung, bisa lidah buaya, bisa tepung-tepungan, jaga pola makan. Yang paling ditekankan itu disiplin dan komitmen itu tadi gitu. Jadi pola-pola hidup itu harus disiplin, itu yang paling penting gitu. Jadi kadang-kadang ya makanya saya bilang ya yang 1 tahun merasakan, 2 tahun cepat sembuh. Ya alhamdulillah mereka mungkin cepat mendiagnosanya, makanya mereka cepat teratasi dengan masalah-masalah ini. Ya kami dulu yang punya pengalaman ini karena itu tadi, mengapa Afri buat VT ini karena kenapa hampir bertahun-tahun itu karena lambat diagnosanya gitu. Kemudian anxiety ini yang membuat psikomatis itu psikomatis terjadi, kemudian serangan panik berkali-kali,
Serangan panik itu bisa buat traumatik loh. Jadi kalau udah berkali-kali itu, kalau lebih daripada 25 kali, kalian bayangkan lah, lebih lah kalau Afri sendiri menjalaninya sampai 10 tahun, ya gimana rasanya beban hidup itu gitu. Di saat kita lagi muncak-muncaknya, kita lagi sehat-sehatnya di umur yang gimana gitu, dengan karir yang tinggi, tiba-tiba kita down gitu, apa gak jadi depresi? Depresi kan? Gila, bisa jadi gila sebenarnya. Tapi makanya gue bilang itu. Jadi untuk itu, kalau masalah obat, kalau untuk sakit fisik tadi Afri sampaikan, ya tergantung teman-teman milih yang seperti apa. Kunyit, herbal, altajin, sagu, daun mengkudu, banyak sih, daun rumput-rumput. Ya tergantung teman-teman lah. Tergantung ekonomi. Yang paling penting Afri tekankan itu adalah komitmen dan disiplinnya. Tapi kalau kembali kepada anxiety ini yang sulit sebenarnya dibantu sebenarnya. Karena anxiety ini kembali kepada pola pikir kita, teman-teman. Anxiety ini kembali kepada diri kita sendiri. Tapi kalau memang kita nggak mampu untuk menanggulanginya, kita bisa minta bantu kepada dokter-dokter SPKJ lah ya, dibantu dengan obat-obatan gitu untuk menunjang itu tadi itu. Dan Afri sendiri selama untuk penyembuhan sendiri nggak munafik ya, sudah mencoba itu. Baik secara dulunya itu belum, BPJS itu nggak menanggung untuk masalah-masalah kejiwaan ini. Jadi dulu tuh masih swasta kan. Bayangkan itu swasta biayanya sangat mahal untuk hal seperti itu gitu. Obatnya masih obat berkimia. Sekarang udah muncul banyak herbal kan, ashwagandha. Banyak sih vitamin B kompleks juga bisa bantu meredakan cemas. Tapi paling penting merubah pola pikir dan paradigma pola pikir kita sebenarnya anxiety itu sendiri. Karena memang anxiety sendiri itu trigger sedikit aja, dia bisa memancing gas. Itu tadi, bisa memancing psikomat. Iya, mancing banyak hal. 1001 sensasi gitu, gara-gara anxiety itu tadi ya. Makanya anxiety itu yang membuat pada rata-rata orang kalau udah kena asam lambung, gastritis itu udah sampai ke anxiety, itu yang lama itu anxiety itu sendiri, karena dia sangat sensitif anxiety ini tadi. Apalagi udah sampai ke serangan panik, membuat dia jadi traumatik, kemudian berlarut-larut sehingga menjadi depresi. Itu yang membuat sangat lama. Itu bebannya memang sangat lama. Makanya teman-teman dengar VT Afri dari awal, mengapa Afri mengatakan diagnosa dulu, kemudian sampaikan faktor lingkungan, faktor keluarga itu penting. Afri itu pingin teman-teman yang kalau sudah mengalami hal ini, apalagi sekarang lagi menjamurnya sekali masalah GERD anxiety, gastritis anxiety ini, makanya jangan sampai kelamaan. Kalau sampai kelamaan tuh pasti menjadi beban, depresi yang akan menimbulkan banyak penyakit dan banyak waktu, biaya segala macam. Makanya dari sharing pengalaman ini Afri ingin menyampaikan pada teman-teman, cepat diagnosa, cepat antisipasi. Paling tidak teman-teman hanya merasakan sensasi itu setahun udah cukup lama itu gitu, atau 2 tahun udah sembuh gitu. Jangan sampai di atas 5 tahun, 6 tahun. Ya kasihan nih, memang kan kasihan. Ada teman-teman yang 10 tahun menjalaninya, 12 tahun. Kalian tanya sama mereka yang menjalaninya di atas 5 tahun atau 10 tahun itu gimana. Kalau yang masih 1 tahun, 2 tahun tuh mungkin beban dia belum terlalu lah mungkin ya. Tapi kalau udah yang berkeluarga, yang menjalani sampai 10 tahun, yang gimana, lebih dari 5 tahun ke atas, itu berat sebenarnya menghadapi ini. Makanya untuk teman-teman, makanya Afri sampaikan ini berdasarkan pengalaman. Makanya cepat diagnosa, kuncinya disiplin dan komitmen. Kalau masalah obat, teman-teman tinggal memilih mana yang cocok, fokus, disiplin, itu aja sih. Anxiety tergantung diri sendiri. Kalau seandainya butuh, kalian sekarang sudah bisa BPJS kan ditanggungnya SPKJ ya. Mudah-mudahan itu aja sih yang Afri tekankan sekali lagi. Kalau mau tanya obat, Afri nggak bisa menunjukkan obat apa, tergantung tubuh kalian dan pilih sesuai dengan budget dan kehidupan kalian gitu. Afri cuma tekankan disiplin dan komitmennya. Jadi sore hari ini ada teman-teman yang bertanya itu, Afri jawab dengan VT ya. Teman-teman bisa pilih mana yang terbaik buat teman-teman. Sampai jumpa kembali sore depan, Afri sampaikan lagi ya. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Semangat, jangan pernah, selamat berpuasa, tetap semangat, fokus dan disiplin.